smart student, welcome to our social class. To continue our lesson, please check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran IPS kita. Semoga anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat-sehat untuk mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Oke, anak-anak ibu sudah siap semua untuk belajar hari ini. Hari ini materi kita adalah tentang interaksi negara Asia dengan negara lainnya. Itu bab pertama. Jadi kalau dikatakan dengan negara Asia, berarti itu terkait dengan belajar tentang benua. Ya, kita lihat ini. Ini ada kompetensi dasarnya. Kemudian ini kita lihat, nah ini dia. Ini adalah gambar peta dunia. Jadi anak-anak ibu bisa lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Ini lihat, ini ada gambar benua, yaitu ini ada benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa. Kemudian ini ada benua Amerika, ini Amerika Utara, kemudian ini Amerika Selatan. Ya, sekarang kita masuk kepada, nanti kita akan belajar tentang semua benua-benua ini, karakteristik daripada benua. Tapi intinya adalah ketika kita belajar benua Asia untuk hari ini benua Asia. Jadi benua Asia, kita lihat letak Indonesia. Ini Indonesia, ya. Indonesia itu diapit oleh dua benua, ini benua Asianya, ini benua Australia. Kelas 1 kita sudah mempelajari ini. Kita hanya mengulang pelajaran ini. Oke? Sekarang kita lihat. Kita lihat benua-benua di dunia. Tadi sudah ibu terangkan ya, ada benua Asia, ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Australia, dan ada benua Antartika. Jadi ada 6 benua. Kemudian kita lihat ini samudra. Samudra itu ada berapa? Ada 4. Ada samudra Pasifik, ada samudra Atlantik, ada samudra Hindia, dan juga ada samudra Arktik. Kalau dikatakan dengan samudra Arktik, berarti dia samudra yang berada di sebelah kutub utara bumi, ya, yang diliputi oleh es, sama dengan benua Antartika. Kalau dia benua Antartika ada di sebelah selatan bumi, di kutub selatan. Oke, selanjutnya nih pembagian benua Asia. Pembagian benua Asia itu ada 5. 1 Asia Tenggara, kedua Asia Timur, ketiga Asia Barat, keempat Asia Selatan, dan kelima ada Asia Tengah. Ini pembagian benua Asia. Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, kita lihat. Kita sekarang masuk kepada Asia Tenggara. Kalau dikatakan Asia Tenggara itu ada berapa? Kemarin ibu sudah terangkan ada berapa negara? Ada 11 negara, ya. Kita lihat di sini. Ini Indonesia, ada ini Filipina, Singapura. Kemudian apa lagi? Ada Vietnam ini, ada Laos, ada Thailand, Myanmar. Apalagi? Ada Timur Leste. Itu ada 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Nih, negara-negara di Asia. Kita lihat. Ini ada beberapa contoh negara di benua Asia. Kita mulai dari negara-negara di Asia Timur. Ibu cuma kasih contoh 2. Contohnya Jepang, kemudian Korea Selatan. Nah, anak-anak ibu yang suka nonton film Korea yang opa-opa itu, ini dia. Korea Selatan itu adalah negara di bagian Asia Timur. Jepang yang matanya sipit-sipit itu biasanya orang-orang yang berada di kawasan Asia Timur.
Kemudian negara di Asia Barat, ada Arab Saudi, ada Iran, ada Irak, kemudian ada lagi Dubai. Nah, itu negara-negara di kawasan Asia Barat. Ya, kemudian kita lihat ada Kuwait. Nah, orang-orang yang kalau kita bilang negara-negara Arab Saudi, Saudi Arabia itu beda ya. Arab Saudi dengan Saudi Arabia itu berbeda. Kemudian negara di Asia Selatan. Nah, ini negara-negara di Asia Selatan yang di bawah, paling bawah di Asia Selatan di benua Asia itu ada negara India, kemudian Pakistan, ada Bangladesh. Nah, itu yang orang hidungnya mancung-mancung kalau suka nonton film India, itu negara-negara di Asia Selatan. Nah, sekarang kita lihat negara di Asia Tengah. Ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, ada apa lagi? Kalau dibilang ada Azerbaijan. Nah, ini negara di Asia Tengah. Dia negara Asia Tengah ini hampir berdekatan dengan Rusia. Itu dia. Kemudian ada negara Asia Tenggara yang saya bilang tadi, ada 11 negara. Nah, seterusnya. Nah, 11 negara. Ini kita lihat. Ya, 1 Indonesia, ibu kotanya Jakarta. 2 Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. 3 Thailand, ibu kotanya Bangkok. 4 Filipina, ibu kotanya Manila. 5 Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. 6 Singapura, ibu kotanya Singapura. 7 Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. 8 Laos, ibu kotanya Vientiane. 9 Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. 10 Vietnam, ibu kotanya Hanoi. 11 yang terakhir Timur Leste, ibu kotanya Dili. Ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Karena kita berada di Indonesia, kemudian kita itu termasuk negara di Asia Tenggara, kita awali dengan belajar negara Indonesia. Apa ibu kotanya tadi? DKI Jakarta. Bentuk negaranya Republik atau Negara Kesatuan. Kita ini bentuk negaranya adalah Republik. Sistem pemerintahannya presidensial. Kalau dikatakan presidensial berarti kita dipimpin oleh presiden. Itu dia. Ini dia. Presidensial. Karena ada yang bentuk sistem pemerintahannya nanti itu adalah parlementer. Kalau parlementer berarti ada Perdana Menterinya, ada presidennya. Kalau kita presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahannya sama, namanya presiden. Itu sistem pemerintahannya. Tapi kalau dia sistem pemerintahannya itu parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahannya itu berbeda. Oke. Hari kemerdekaannya udah tahu semua, 17 Agustus 1945. Nah, kita lihat luas wilayah negara Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia itu lebih besar atau lebih luas perairannya daripada daratannya. Jadi kalau di sini dikatakan tahun 2018 itu mencapai 16.056 km persegi itu untuk jumlah pulau. Jumlah pulaunya ya 16.056 pulau. Tapi kalau untuk luasnya itu 3.257.483 km persegi. Kalau kita lihat di sini lebih luas wilayah perairannya daripada daratannya. Nah, ini kondisi alam. Ini pelajaran kelas 1, letak astronomis Indonesia. Berapa? Kemudian ada letak geografis, kemudian ada letak geologis. Ini Bu, ulangi lagi. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, serta berapa? 95 derajat bujur timur sampai dengan berapa? 141 derajat bujur timur. Oke, itu letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian letak geografis, letak berdasarkan kondisi sebenarnya. Letak
geografis itu berdasarkan kondisi sebenarnya, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua apa? Benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jangan salah ya. Kemudian ada letak geologis. Yang dikatakan dengan letak geologis itu adalah letak berdasarkan struktur batuannya. Sehingga Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga di antara lempeng Pasifik. Makanya Indonesia itu sering terjadi gempa. Ya, kalau lempengnya bergeser, kalau kemarin terjadi tsunami, maka yang bergeser itu adalah lempeng Indo-Eurasianya. Kemudian kita lihat penghasilan utama daripada negara Indonesia dari pertanian. Kalau dikatakan dari pertanian berarti dia merupakan negara agraris. Jadi penghasil utama kita itu masih pertanian, ya, agraris, perkebunan, perikanan, kemudian sawah, padi. Nah, itu semua itu pertanian. Perkebunan juga sawit. Kemudian kita kaya dengan karet. Nah, kemudian perikanan itu kita kaya dengan hasil laut. Nah, itu dikatakan dengan negara agraris. Penghasil utama kita itu sehingga dari pertanian, itulah yang sering kita ekspor. Kemudian kita lihat batas wilayah, ya. Anak-anak bisa baca di sini. Nanti Ibu kirim slide-nya lewat Google Drive. Nanti Ibu kirim di grup. Ini ada sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Laut Andaman, ya, Samudra Pasifik, dan juga Laut Cina Selatan, sebelah utara. Jadi bayangkan, Indonesia sebelah utara berarti di atas, Kemudian sebelah selatan di bawah, berbatasan dengan benua Australia, kemudian Samudra Hindia, baru dengan Laut Timur dan Laut Arah Furu. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, ya. Jadi kalau dikatakan sebelah barat itu berarti sebelah kiri, ya. Indonesia tengah-tengah. Kalau sebelah utara di atas, sebelah selatan di bawah, sebelah barat sebelah kiri, baru di sebelah utara sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, juga dengan Papua Nugini. Jadi Indonesia itu batasnya itu Papua Nugini itu pas batasnya itu sebelah kita. Bu, kok dia di Papua Nugini gitu. Papua Nugini itu bukan negara Indonesia, dia negara Papua Nugini, walaupun kita punya yang namanya Pulau Papua, kan gitu. Itu dia. Tapi Papua Nugininya beda lagi. Oke. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini tentang negara Asia. Nanti kalian bisa cari negara Asia lainnya apa. Kita belajar Indonesia, negara Asia lainnya apa. Ada Indonesia, ada Malaysia. Nah, nanti kalian cari masing-masing negara-negara di Asia, ya, khususnya bisa di Asia Tenggara, bisa di Asia Timur, bisa di Asia Selatan, bisa di Asia Barat. Nah, kalian buatlah seperti yang Ibu buat ini. Oke? Misalnya, apa ibu kotanya, bentuk negaranya, sistem pemerintahannya apa, hari kemerdekaannya apa, luas wilayahnya, kondisi alamnya, letak geografisnya bagaimana, apa penghasil utamanya, apa, di mana batas-batas wilayah negaranya. Itu yang kalian buat. Silahkan negara mana saja boleh. Nanti boleh dijapri Ibu untuk membuatnya, silahkan dibuat. Negara-negara yang ada di benua Asia. Oke, anak-anak Ibu, masih semangat? Kita belajar, insya Allah untuk pertemuan kali ini materinya ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran tatap muka kita pada kesempatan yang lain. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kelas kita, ya. Banyak-banyak berdoa anak Ibu. Google Formnya nanti Ibu kirim untuk evaluasi.
Oke, ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.